ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, bisa kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah yang sempat mungkin hampir 2 atau 3 bulan sempat kita berhenti, dan insya Allah bisa kita istiqomahkan di dalam pembahasan dan kajian Matan Al-Arba'in Nawawiyah ini ya. Masuk terakhir pembahasan Al-Haditsus Sabi' wal Ishrun, hadis yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawasi bin Sim'an. Ada yang menyatakan bin Sam'an ya, Sam'an atau Sim'an. Nah, tapi bi kasrisin ashar, dengan kasrosin ini lebih tersohor namanya Sim'an. Radhiyallahu anhu, semoga ridha Allah kepada beliau. Nah, ini seharusnya al-aula disebutnya dua-duanya, karena Nawas dan Sim'an ini keduanya adalah sahabat. Keduanya sahabat. Jadi al-aula disebut radhiyallahu anhuma karena ayahnya sahabat, anaknya pun sahabat. Disebut ya. Yang menarik di sini, ini Nawas ini punya ukhtuh min ummi. Jadi saudara seibu. Saudara seibu yang bernama Asma bintu Ni'man. Ya. Saudara dari ibunya. Asma binti Nu'man. Nah, ini adalah wanita yang Nabi berlindung kepadanya. Bukan. Wanita yang dia berlindung kepada Allah dari Nabi. Akhirnya Nabi lepasin. Nah, ini ceritanya luar biasa ini. Banyak yang kita nggak paham tentang wanita tersebut. Padahal intinya dia dihasut. Dihasut sehingga imbasnya dia merasa bersalah. Dengan dia mengucap berlindung kepada Allah dari Nabi. Nabi, kalau kita pantas. Ya, emang kan sunnah begitu. Tapi buat Rasulullah, sampai dia berlindung kepada Allah dari Nabi. Nah, ini ada cerita. Jadi, kisahnya ini wanita, Asma bintu Na'man ini salah satu istri Nabi yang pas baru akad dan dia mengucapkan itu, langsung Nabi lepaskan dia. Nabi ceraikan dia. Ceritanya gimana? Anna abaha qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ala uzawwijuka ajmala aymin fil Arab. Tuh, ya Rasulullah, nih si ayah datang emang dalam keadaan muslim. Lalu diberitahukan. Dia beritahukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maukah kamu aku nikahkan wanita, ya, wanita yang ditinggal oleh suaminya, yaitu dia janda, yang paling cantik dari bangsa Arab. Kana tahta ibni amin lahat fatufiyanha wa qad ragibat fika. Ini wanita menginginkan dia menjadi istri engkau ya Rasulullah. Wa khatabat ilaik, dan dia memang menuntut, mengharapkan supaya jadi apa? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Nabi menerima pernikahannya dan Nabi nikah kepadanya. Warsala ma'abiha Malik bin Rabi'ah as-Sa'idi liyahduraha lahu. Walamma qadimatil Madinah. Nah, tak kala dia datang kota Madinah, dakhala 'alaiha nisa'u farahabna biha. Wow. Pas datang dia ke Madinah, lalu disambut oleh seluruh wanita yang ada di kota Madinah tersebut. Wa kharajna min indiha fadzakarna jamalaha. Keluar dari wanita tersebut, lalu dia menyebutkan kecantikan dari wanita itu. Wa sya'a dzalika bil Madinah, sampai tersebar bahwa Nabi punya istri yang luar biasa cantiknya. Wa qila laha min ba'dhin nisa. Nah, inilah hasutnya wanita nih.
Ketika wanita-wanita itu mendekati istri Rasulullah ini, ya kan, yang bernama Asma, ada beberapa wanita itu ngomong kepada tuh perempuan, ke Asma ini. Apa ngomongnya? In kunti turidina an tahdai inda Rasulillah. Kalau anti bakal jadi kekal istrinya Rasul, anti bakal langgeng menjadi istrinya Rasul, fasta'idzi minhu, maka berlindunglah kamu darinya. Artinya, hendaklah engkau ucapin perlindungan kepada Allah ya dari Rasulullah. Nah, fa innahu yargha fiki. Kalau begitu, pasti dia akan mencintai kamu, akan jatuh hati kepada kamu, dan dia dan Rasulullah bakal terus berhubungan. Apa? Ada sesuatu? Ya, yes. Falamma dakhalat alaih, maka tak kala wanita ini masuk kepada Rasulullah, aghlaqal bab, Nabi menutup pintu, wa arkhas satra, dan Nabi membuka dari bagian mukanya yang tertutup, wa madda yadahu ilaiha, Nabi membentangkan tangannya ke badan wanita tersebut yang sudah halal sama Rasulullah. Faqalat, ini wanita ngomong, a'udzubillahi minka. Ini si istri ngomong, a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari kamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ufti bima'az. Nabi langsung menjawab, engkau meminta perlindungan kepada manusia yang sudah dilindungi oleh Allah, yaitu Rasulullah. Nabi, ya kan, dilindungi oleh Allah. Kalau kita pantas, tapi Nabi, makhluk yang paling utama, yang afdal khalqi, ya kan, diminta perlindungan kepada Allah dari Rasulullah. Nah, maka ketika itulah, dengar begitu Nabi kharaja, Nabi keluar langsung, farsalaha ila ahliha, Nabi bawa itu istrinya kepada keluarganya, artinya diceraikan. Walamma wasalat ilaihim tasayahu, tak kala ini wanita sampai kepada mereka, mereka langsung berteriak, satu sama lain saling berteriak, wa qalu innaki la ghairi mubarakatin famadhaki. Anti kalau begitu nggak ada keberkahan, apa sebab ya musibah yang anti derita tersebut? Ayat sobat qalat khudi'tu, aku ditipu oleh wanita-wanita yang bicara padaku. Faqamat fi ahliha muhtajibatan hatta matat, maka akhirnya dia tinggal di keluarganya dia, ya kan, saudara dan sebagai keluarganya dia, dalam keadaan tertutup jiwanya sampai dia meninggal. Fi khilafah Sayyidina Utsman. Wa qila innaha dhahaba aqluha, ada menyatakan dia gila, ya. Wa qila innaha matat kamidan, dalam keadaan dia sedih wafat. Tuh, ya. Minta perlindungan pada Allah buat Rasul. Nah itu dia, auzubillah. Padahal dia nggak salah itu, tapi dia ditipu. Itulah, ya. Nah ini saudara, si siapa? Nawas bin Sim'an, ya, bin Sim'an. Ada yang bin Sam'an, bin Sim'an. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, al-birru husnul khuluq. Nah, Nabi SAW bersabda menyatakan al-birru, artinya berbuat bakti itu. Al-birru. Al-birru ismun jami' li anwil khair wa kulli fi'lin mardiyyin. Ismun jami' li anwil khair wa kulli fi'lin mardiyyin, yaitu penamaan yang menghimpun bagi segala macam-macam kebaikan dan setiap perbuatan yang diridhoi. Bir itu adalah husnul khuluq, adalah berbudi pekerti yang baik. Makanya disebut ma'ahsan maqila al-birru syai'un hayyin. Bir itu artinya kalimat yang albir, perbuatan yang baik itu adalah syai'un hayyin,
sesuatu yang gampang. Fi'lun jamil wa kalamun lin. Fi'lun jamil wa kalamun lin. Perbuatan yang bagus dan ucapan yang indah, lemah lembut. Itu artinya ber. Maka disebut al-birru husnul khuluq. Nabi SAW bersabda pula, man lam yakun fihi salasu khisal lam yajid mal iman. Siapa orang yang tidak padanya di dalamnya 3 sifat, dia tidak mendapatkan manisnya iman. Ilmun yaruddu bihi jahl jahil. Ilmu yang bisa menolak dengannya atau bisa mengarahkan dengannya sifat bodohnya orang yang bodoh. Dia punya ilmu bisa mengarahkan orang yang asalnya bodoh, bisa jadi dia benar, dia tahu ilmu. Tuh. Terus ada ilmunya. Nah itu. Kalau kita dapatkan itu, kita akan dapatkan manisnya iman. Yang kedua, wara'un yahjuzuhu anil maharim. Sifat wara' ya, yang mencegah dia dari segala apapun yang diharamkan. Dan yang ketiga, khuluqun yudari bihin nas. Akhlak, perilaku yang bisa beramah tamah dengannya manusia. Dia bisa tuh kepada tetangganya, ya kan? Kepada temannya, bisa ramah tamah, bisa jaga perasaan orang. Nah, ini 3 yang dia dapatkan akan dia rasakan manisnya iman. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, al-birru husnul khuluq. Ya. Ya. Al-birru husnul khuluq. Wal ithmu, kebalikan. Dosa. Apa itu dosa? Mahaka fi nafsik. Sesuatu yang menggoncangkan di jiwa. Sesuatu yang menggoncangkan di jiwa. Hati kita menjadi resah, gelisah tuh. Mahaka fi nafsik. Taraddat wa taraba. Berguncang. Merasa ragu-ragu bolak-balik dalam hati kita. Fi nafsik wa karihta an yattali alaihin nas. Dan artinya apa? Yang namanya itu apa namanya? Dosa itu kamu benci ketika manusia melihat keadaan perbuatan buruk itu. Ya. Artinya siapa nih? Di sini an-nas ai orang-orang yang kita segenin. Seperti orang tua kita, seperti guru kita. Sekiranya kalau dosa itu ditampakkan di hadapan guru kita, gimana perasaan kita? Malu gak? Kita merasa malu. Nah, di sini menunjukkan bahwa itu adalah pengertian dosa. Jadi dosa itu ketika jiwa kita gelisah, ragu, bimbang, dan pun juga apa? Malu kalau itu ditampakkan di hadapan orang-orang yang kita segenin. Kita bohong, kira-kira kalau bohong itu diketahui oleh guru kita gimana? Oleh orang tua kita gimana? Oleh paman kita gimana? Misal begitu. Ya. Wa karihta an yattali 'alin nas. Nah. Rawahu Muslim fi Kitabil Bir was-Silati. Nah. Wa nuwabisah. Ya, sini dulu, nanti kita lanjutkan kembali tentang masalah bir, ya. Masalah pengertian kebaikan. Apa itu kebaikan? Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.